Sebuah tema tentang 10 teman iblis yang ada di dalam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang berbahagia ini mari kita awali dengan bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuwajahah untuk thalabul ilmi di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang 10 teman iblis yang ada di dalam dunia. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia oleh Allah itu adalah untuk mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Ad-Dariyah ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa salah satu tujuan yang paling utama diciptakannya kita dan jin ini hanya untuk menyembah Allah semata. Dan daripada itu kita semua bahwa jin ini memang kerjanya adalah mengganggu manusia. Jin ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok jin itu yang digolongkan sebagai jin kafir, yang di situ disebut sebagai iblis. Jin kafir ini adalah iblis. Sedangkan jin yang muslim, karena jin itu ada dua, ada jin muslim, ada jin yang kafir, sama dengan kita manusia. Manusia itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jin pun juga demikian, ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, jin yang kafir inilah yang disebut sebagai iblis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa jin yang kafir ini disebut sebagai iblis? Dalam Al-Quran Allah menyatakan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, bahwa jin yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ingkar, maka dia termasuk golongan daripada iblis. Nah, iblis ini kerjanya di dalam dunia ini senang meminta bantuan, meminta teman sebanyak-banyaknya, karena nanti di yaumil qiyamah akan dijadikan sekutu untuk memasuki neraka. Tentunya jin, iblis ini tidak mau sendirian, Pak. Di neraka dia juga ingin mempunyai teman. Pernah
ketika ada salah satu iblis yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Man anta?" Siapakah engkau? Iblis menjawab, "Ana iblis." Dia jujur, Pak. Iblis pun itu jujur kalau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur dia. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa engkau datang kemari?" Iblis menjawab, "Kami datang kemari karena ingin memberikan tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku di dunia ini punya teman." Kata iblis, "Aku di dunia ini punya teman, ada 10 temanku yang nanti akan menemani aku di dalam neraka." Kemudian sang iblis melanjutkan apa yang dia sampaikan. "Ya Rasulullah, Allah mengutusku, Allah memerintahkanku untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau berikan." Ini kata iblis. Kata Rasulullah, siapa teman-temanmu yang ada di dunia ini? Dijawab oleh iblis, "Temanku di dunia ini ada 10. Siapa yang 10 itu? Yang 10 itu yang pertama adalah hakim yang curang. Hakim yang curang ini adalah menempati urutan pertama dari temannya iblis yang nanti akan masuk bersama-sama iblis ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urutan yang pertama yang menempati teman dekat iblis ini ternyata adalah seorang hakim yang curang. Kita tahu bahwa hakim itu, seorang hakim itu kakinya yang kanan itu berada di surga, kakinya yang kiri itu berada di neraka. Lalu bagaimana kedudukan seorang hakim? Kalau ada seorang hakim yang adil, maka Allah akan senantiasa cinta kepada hakim yang adil tersebut. Akan tetapi bila ada hakim yang curang, maka dia sudah barang tentu menjadi temannya iblis. Hadirin yang dimuliakan Allah, kasus-kasus yang terjadi kemudian yang membuat masyarakat hatinya menjadi sakit, ini tidak terlepas dari peranan seorang hakim. Kita semuanya tahu bahwa banyak hakim yang kong kali kong dengan para kliennya. Seorang hakim bisa kong kali kong dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan beberapa tahun yang silam kita mendengarkan seorang hakim tertinggi, hakim konstitusi, itu juga melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini tentunya adalah membuat sakit hati para rakyat kita. Yang kedua, yang menempati urutan yang kedua dari temannya iblis yang sudah diakui, itu adalah orang kaya yang sombong. Hadirin, yang kedua adalah orang kaya yang sombong. Ini adalah temannya iblis yang nanti akan bersama-sama iblis masuk ke dalam neraka. Iblis itu kalau melihat orang kaya yang sombong, Pak, orang kaya yang sombong nih, takabur, dia sombong, selalu membanggakan dirinya, ini iblis demen banget. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, kata iblis, ini mah bukan lagi teman, tapi sahib. Kata iblis begitu. Kalau ada orang kaya yang sombong, tidak perlu digoda, dia sudah otomatis menjadi temannya iblis. Tapi kalau ada orang kaya yang tidak sombong, ini iblis selalu mendekati, dikipas-kipasin agar dia sombong. Iblis juga selalu mendekati, terus dikompor-komporin agar bagaimana orang kaya ini selalu membangga-banggakan dirinya, ingin dipuji oleh orang. Akhirnya kalau sudah dipuji oleh orang, dia menjadi hamba yang sombong. Kalau dia sudah menjadi orang yang sombong, maka dia jadi temannya iblis. Oleh karena itu,
kaya yang sombong, ini adalah merupakan temannya iblis. Kaya, sombong, temannya iblis. Terlebih lagi kalau ada orang yang miskin, sombong, Pak. Ini iblis teman banget. Sudah tidak perlu lagi digoda, dia sudah otomatis menjadi temannya iblis. Sohib qorib, menjadi teman yang sangat dekat. Yang ketiga adalah seorang pedagang yang berkhianat. Pedagang yang berkhianat. Mungkin dulu waktu di pesantren, para hadirin sekalian, pedagang yang berkhianat itu yang dicontohkan adalah kalau ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, kemudian ketika dia menimbang, itu timbangannya dibumbui dengan hal-hal yang dapat memberatkan timbangan. Ini adalah seorang pedagang yang curang. Ini adalah temannya iblis. Nah, bagaimana kalau konteks kita saat ini? Masih banyak juga pedagang yang seperti itu. Akan tetapi lebih luas lagi, karena kerjanya orang-orang di Bintaro ini tidak hanya pedagang yang hanya menimbang beras dan sebagainya, akan tetapi yang dimaksud pedagang adalah, mohon maaf, yang suka berprofesi sebagai penjual rumah misalkan. Ini juga harus hati-hati. Kalau kita berprofesi sebagai penjual rumah, apa itu namanya? Konsultan atau agen, agent. Yang berprofesi sebagai agent harus hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada jurang-jurang kesesatan yang sudah diberikan perangkap oleh iblis. Misalkan satu orang agent ingin menjual rumah, sang agent tersebut sudah memasang plakat, ini rumah sudah ada yang nawar sekian ratus juta. Padahal belum ada satupun orang yang menawar. Kemudian dia ditelepon oleh klien, "Ibu, Bapak, apakah rumah Ibu sudah ada yang membeli?" "Oh, tadi sudah ada yang menawar 500 juta atau mungkin 1 M." Padahal belum ada satupun orang yang menawar. Ini seandainya kalau harga rumahnya 400 juta, sedangkan belum ada yang menawar 500 juta, tapi dia bilang kepada klien sudah ada yang menawar 500 juta. Kalau sang klien tadi jadi membeli 500 juta, maka yang 100 juta itu menjadi harta yang riba. Sekali lagi, seorang agent, misalkan dia menjual rumah tersebut aslinya harganya 400 juta. Tapi ada klien telepon, kemudian dia bilang, "Oh Pak, Bu, tadi rumah saya ini sudah ada yang menawar 500 juta. Bapak mau apa tidak? Kalau 600 juta misalkan." "Oh tidak, saya tidak mau 600 juta Bu. Paling saya mentok 550 juta misalkan." Kalau sang klien jadi membeli rumah itu seharga 550 juta, maka yang 150 juta tadi itu menjadi harta yang riba. Makanya hati-hati menjadi agent. Jangan hanya kita memikirkan sebuah keuntungan yang sifatnya itu hanyalah sebentar. Kalau memang belum ada yang nawar, katakan belum ada yang nawar. Tapi kalau sudah ada yang nawar, katakan sudah ada yang nawar dengan harga yang sudah disepakati oleh penawar pertama. Jangan kita melebih-lebihkan, karena ini akan membuat itu harta menjadi harta yang riba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang menjadi temannya iblis, yang kelak akan memasuki iblis ke neraka, memasuki neraka bersama iblis, adalah orang yang ahli minum-minuman keras, orang yang pemabuk, orang yang ahli khamr, orang yang di dalam tubuhnya dipenuhi dengan daging-daging yang berasal dari khamr. Pemabuk ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia tidak akan mencium baunya surga. Orang yang meninggal, sedangkan di dalam perutnya ini masih terdapat arak, atau di dalam perutnya itu terdapat khamr, pendek katanya
adalah orang yang meninggal karena overdosis minum-minuman keras. Ini divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang tersebut tidak akan mendapat jaminan surga. Jangankan surga, baunya saja dia sudah tidak akan dapat. Baunya surga saja tidak akan dapat, apalagi masuk surga. Oleh karena itu, kalau ada orang yang meninggal karena overdosis, ini para kiai, para ulama biasanya dia tidak mau mensolatkan, Bapak Ibu sekalian. Orang yang meninggal dalam keadaan minum minuman keras, ini berarti imannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Apakah boleh kita tidak mensolatkan? Boleh, hukumnya kita tidak mensolatkan orang tersebut karena dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kalau dia beriman, Pak, dia tidak mungkin minum minuman keras, apalagi sampai overdosis, tidak mungkin. Makanya sekarang ini banyak orang yang mengatakan, bagaimana kalau minum sedikit tapi tidak mabuk? Sama. Orang yang minum minuman keras, baik sedikit ataupun banyak, mabuk ataupun tidak, itu sama saja haram dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ingat, kalau memang kita tahu bahwa itu hal yang dibenci oleh Allah, kemudian disukai oleh iblis, maka jangan sekali-sekali kita mendekati. Mungkin kita yang berada di dalam masjid selamat, akan tetapi bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? Dan bagaimana dengan keturunan kita nanti? Apakah mereka akan selamat dari bahaya narkoba? Karena negara kita Indonesia sekarang menjadi negara yang empuk untuk jajahan narkoba. Berapa kilogram sabu, kemudian ekstasi yang dihancurkan oleh BNN, berapa puluh kilogram narkoba jenis-jenis yang baru. Bahkan sekarang beredar narkoba yang dibungkus dengan permen, yang diedarkan dengan semau-maunya oleh para pengedar. Ini kalau anak kita nggak tahu, dikiranya dia makan permen, tapi yang dimakan adalah narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus waspada. Kita harus waspada. Kemudian yang kelima, yang menjadi temannya iblis adalah para pemfitnah. Hadirin, Allah memberikan karunia kepada kita berupa indera yang bernama lisan. Lisan ini memang tidak bertulang, dan ketika berbicara kadang-kadang suka tidak terkontrol. Maka selamatnya manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada bagaimana dia menjaga lisannya. Orang yang ahli berbicara, biasanya dia sedikit lebih banyak kesalahan daripada orang yang tidak pernah berbicara. Makanya para ustadz itu jangan punya perasaan kalau para ustadz yang gemar berceramah itu menjadi ustadz yang selamat. Tidak juga. Orang yang gemar berbicara macam saya ini justru harus lebih menjaga lisan kita, karena satu kali kita berbicara yang salah dan itu didengar oleh jamaah, kemudian jamaah berkata lagi kepada orang lainnya dari kata-kata ustadz yang salah tadi, maka otomatis saya sebagai ustadz itu sudah menyebarkan kemungkaran, sama dengan halnya saya menyebarkan kemungkaran. Makanya kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Nah, bagaimana dengan yang dimaksud oleh nomor 5 daripada temannya setan ini? Yang kelima ini adalah para pemfitnah.
Fitnah itu apa sih? Fitnah itu adalah menyebarkan berita yang bohong. Andai kata dia menyebarkan berita tersebut dilebih-lebihkan. Kalau ada orang ngomongin orang, itu namanya ghibah. Tapi ingat, ngomongnya adalah ngomong yang sesuai dengan kenyataan buruknya orang. Sesuai dengan kenyataan loh ya. Kalau sesuai dengan kenyataan, ini disebut sebagai ghibah. Akan tetapi kalau dilebih-lebihkan, meskipun itu hanya sedikit, maka ini sudah masuk dalam ranah fitnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada satu kisah di negeri Arab. Itu ada seorang pembantu rumah tangga laki-laki, budak. Seorang budak laki-laki yang mulutnya tidak pernah terjaga dari hal-hal semacam fitnah. Kemudian satu ketika, karena sang majikannya ini sudah tidak tahan dengan dia, akhirnya dia dijual. Siapa yang mau membeli budakku ini akan aku jual dengan harga yang murah. Kemudian ada satu orang yang ingin membeli budak tersebut, bertanya kepada majikan yang lama, "Pak, kenapa kok ini budaknya dijual dengan harga yang murah?" katanya. "Begini Pak, ini budak, ini banyak mulutnya, panjang, omongannya panjang. Kalau ada apa-apa sedikit dia menjadi dibesar-besarkan. Kemudian dia suka memfitnah saya. Dia juga suka memfitnah istri saya. Dia juga suka memfitnah keluarga saya. Kalau Bapak memang perlu, saya jual dengan harga yang semurah mungkin. Karena dulu saya beli budak ini mahal." Sudah, akhirnya singkat cerita ini sang budak sudah dijual. Dibeli. Tidak berapa lama ini sang budak benar-benar membuat kekacauan dalam rumah majikan barunya. Dia memfitnah istrinya. Dia memfitnah, kalau istrinya di rumah, dia memfitnah suami atau majikan laki-lakinya. Kalau istrinya yang pergi, dia memfitnah istri majikan perempuannya. Hingga pada satu akhirnya, satu keluarga ini menjadi satu keluarga yang jauh dari apa? Jauh dari agama, berkat fitnah-fitnah yang disampaikan oleh sang budak tadi. Kemudian singkat cerita, terjadilah satu fitnah yang berujung pada pembunuhan. Akhirnya sang majikan perempuan itu dibunuh oleh majikan laki-laki hanya gara-gara fitnah yang ditimbulkan oleh budak tadi. Makanya kita hati-hati, kita harus hati-hati. Kalau ada orang ngomong yang macam-macam tentang orang lain, maka kita perlu hati-hati dan kita perlu waspada. Kita tinggalkan saja, karena dia pasti akan menyebar gosip, dia pasti akan menebar fitnah. Nah, bagaimana dengan infotainment yang ada, yang sering kita saksikan tiap harinya? Kalau ada infotainment, lebih baik kita mencari infotainment yang sehat. Kita mencari berita-berita yang sehat. Jangan suka mencari fitnah, jangan suka menonton gosip, karena itu tidak baik bagi kita. Jadi para pemfitnah ini nanti yang menjadi temannya iblis, dan dia akan memasuki neraka bersama-sama iblis. Bahkan dalam Al-Quran sendiri mengabarkan al-fitnatu akbaru minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Orang yang dibunuh mungkin dia tidak akan merasakan hal-hal lain. Yang dia rasakan hanya ketika dia dibunuh kemudian dia mati. Akan tetapi kalau orang yang difitnah, dibunuh karakternya, ini imbasnya akan lain, imbasnya akan macam-macam. Yang dirugikan bukan hanya dia, akan tetapi keluarga besarnya pun pasti akan dia rugikan. Makanya al-fitnatu wa asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kemudian
Kemudian yang keenam adalah orang yang ria, orang yang pamer, orang yang tidak memiliki sifat ikhlas sama sekali. Kalau dia berbuat, dia hanya mau berbuat kalau ada orang yang melihat. Orang yang ria ini dalam hadis disebutkan orang ria itu sama dengan orang yang syirik. Syirik yang kecil itulah dia ria. Orang yang ria nanti di surga itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat. Dikatakan dalam satu hadis, satu riwayat, ada 3 golongan orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, padahal dia harusnya memiliki amalan-amalan yang menjadikan dia masuk surga. Yang pertama adalah golongan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini kan dijamin oleh Allah langsung masuk surga, bahkan tanpa dikafani, tanpa dimandikan. Itu boleh orang yang mati syahid dalam medan peperangan. Akan tetapi ingat, niat yang dibawa oleh pelaku itu bukan lillahi ta'ala, akan tetapi dia ingin dianggap sebagai pahlawan. Ini yang nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki amal. Ada 3 golongan. Pertama mati syahid, dia dibawa oleh malaikat ke surga. Kemudian Allah larang dia, jangan dia bawa ke surga. Mengapa ya Allah? Dia bukan mati syahid, dia bukan termasuk syahidin, dia bukan termasuk mujahid. Akan tetapi dia mati karena dia ingin disebut sebagai pahlawan. Ini nanti Pak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga melakukan perlawanan. Ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan dulu ketika di dunia aku mati dalam keadaan syahid, aku mati di medan peperangan. Kata Allah, engkau memang mati di medan peperangan, tapi engkau bukan mati dalam keadaan syahid. Karena engkau ketika perang, niatmu itu bukan karena aku, tapi melainkan engkau ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Golongan orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Akan tetapi karena baca Al-Quran yang bukan karena Allah, melainkan dia ingin disebut oleh orang-orang lain sebagai qari, sebagai orang yang pintar membaca Al-Quran saja, maka nanti ditolak dia masuk surga. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dermawan, golongan orang-orang yang suka menyumbang. Akan tetapi dia dengan niat nyumbangnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hanya ingin disebut oleh orang lain, itu si fulan, orang yang sangat dermawan. Orang yang semacam ini pun juga ditolak oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang yang riya, beramal cuma ingin dipuji oleh orang, ini dia yang akan menjadi temannya setan, temannya iblis. Yang ketujuh adalah orang yang memakan harta anak yatim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang yang memakan hartanya anak yatim atau sama dengan orang yang menghardik anak yatim, maka dalam Al-Quran disebutkan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum ini. Salah satunya adalah orang yang mau menghardik anak yatim, orang yang mau memakan hartanya anak yatim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang semacam ini, maka dia sudah mendaftarkan diri untuk menjadi teman iblis. Orang yang
mau memakan hartanya anak yatim. Misalkan ada anak yatim yang masih kecil, yang dia punya simpanan, karena apa? Dia punya harta warisan dari orang tuanya. Kemudian harta warisan dari orang tuanya itu disimpan untuk diberikan kepada anak yatim yang masih kecil ini. Kelak ketika dia sudah balik, sudah dewasa, tahu-tahu dia empat, dia makan. Nah, orang yang semacam ini, ya, berarti dia sudah mendaftar menjadi temannya iblis. Oleh karena itu, hati-hati. Yang kedelapan, mohon maaf ini saya singkat-singkat karena tempat ini mau dipakai untuk lomba. Yang kedelapan adalah orang yang menganggap ringan sholat. Orang yang menganggap ringan sholat. Kalau mau sholat ntar aja lah, waktunya masih panjang. Ntar saja, waktunya masih panjang. Tahu-tahu sholatnya habis waktunya. Orang yang menganggap ringan sholat, maka dia juga sudah mendaftar menjadi temannya iblis. Maka jangan kita pernah sekali-sekali untuk menganggap sholat itu ringan. Ada orang yang mengatakan sholat kan nomor 2, ntar aja. Nomor 2 itu maksudnya adalah setelah syahadat. Ini rukun Islam. Ada orang nih, Pak gak sholat Pak, sudah ada nih. Ntar aja lah, sholat kan nomor 2. Hati-hati dengan pernyataan yang semacam ini. Ini kalau pernyataannya maksudnya adalah bercanda bahwa itu adalah sholat yang dimaksud rukun Islam, ini tidak masalah. Tapi kalau bercandanya itu dimaksudkan bahwa sholat itu kan nanti juga bisa, maka dia termasuk orang yang meringankan sholat. Termasuk lagi orang yang meringankan sholat adalah orang yang menganggap sholat itu semau-mau dia. Sholatnya tidak beraturan. Ketika dia membaca, itu bacanya juga tidak benar. Membaca fatihahnya tidak benar. Rukun qauli dalam sholat itu ada 4, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang pertama Allahu Akbar, itu harus benar. Tidak boleh Allah, tidak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Harus Allahu Akbar, harus benar. Ini termasuk rukun qauli. Yang kedua adalah bacaan Fatihah juga harus benar. Yang ketiga adalah bacaan tasyahud akhir. Ini juga harus benar. Tasyahud akhir itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harus benar, tidak boleh salah-salah. Yang terakhir adalah salam. Salam itu juga harus benar. Salam yang dimaksud adalah salam yang ke kanan, ini yang rukun. Salam yang ke kiri itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini harus baik. Nah, kalau kita semau-mau kita dalam mengucapkan lafal-lafal ini kita termasuk golongan orang-orang yang meringankan sholat. Sujud, rukuk juga begitu. Jangan hanya maclum saja. Tul kayak sujudnya ayam ketika matok makanan. Tidak boleh seperti itu. Tumak nina, rukuk disertai dengan tumak nina, sujud disertai dengan tumak nina, anteng. Maka inilah sholat yang berkualitas. Kalau sholatnya tidak berkualitas, itu sholat seperti bagaimana ayam kalau mematok makanan. Kemudian yang ke-9 adalah orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan membayar zakat, ingat, nanti harta yang seharusnya menjadi milik orang lain itu, karena harta yang kita zakatkan itu sesungguhnya bukan harta kalian, para hadirin sekalian. Kita sudah diberikan harta oleh Allah yang banyak. Harta itu ada nisabnya. Kalau sudah mencapai nisab, baik nisab dari segi tahun atau nisab dari segi jumlah, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Kita wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak mengeluarkan zakat, kita enggan mengeluarkan zakat, maka harta yang harusnya menjadi kita keluarkan untuk zakat itu nanti akan diberikan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah, diserupakan dengan setrika yang sangat panas dan disetrikakan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu harta yang harusnya kita zakatkan, mestinya itu bukan milik kita, itu sudah menjadi miliknya orang lain, bukan milik kita. Oleh karena itu,
zakat, jangan sekali-sekali kita lewatkan. Biasanya itu orang kalau diberikan rezeki yang biasa-biasa saja, dia gemar untuk berzakat karena yang dia keluarkan pun juga tidak seberapa. Tapi kalau hartanya sudah bermiliar-miliaran, kemudian bertriliunan, ini biasanya enggan mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena yang dikeluarkan pun juga banyak, jumlahnya juga bermiliar-miliaran. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang yang enggan mengeluarkan zakat, ini berarti dia sudah mendaftar menjadi temannya iblis yang nanti akan memasuki neraka bersamanya. Yang ke-10 terakhir adalah orang yang terlalu panjang angan-angannya. Orang yang terlalu panjang angan-angan, ini dalam bahasa agama disebut sebagai tulul amal. Orang yang hanya berangan-angan, andai kata aku, andaikan aku, dan sebagainya. Ini adalah orang yang hanya pandai berangan-angan. Andai saja aku menjadi ini, andai saja aku menjadi ini. Orang yang panjang angan-angan akan tetapi tidak pernah dia realisasikan dalam bentuk yang asli. Tidak pernah dia realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia hanya, seandainya aku menjadi ketua masjid, pasti aku akan sholat rajin. Loh, sholat dulu, sholat yang rajin dulu, baru punya keinginan ingin menjadi ketua masjid. Seandainya aku menjadi lurah, aku akan membangun desa dulu. Bangun dulu desanya, baru punya angan-angan ingin menjadi lurah. Orang yang hanya panjang angan-angan, tidak pernah dia realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini termasuk temannya syaitan. Dia hanya berangan-angan. Orang yang berangan-angan ini dalam bahasa dalam bahasa sehari-hari ini diibaratkan adalah orang yang menghitung banyaknya bintang di langit. Tiap malam dia hanya menghitung bintang di langit, ada berapa bintang di langit. Tidak akan selesai para hadirin sekalian. Sama orang yang hanya berangan-angan tanpa dibuktikan dengan perbuatan, ini ibarat orang yang hanya menghitung bintang di langit. Ini tidak akan dapat menyelesaikan satu masalah. Ini juga dia menjadi temannya syaitan, dan kelak orang yang semacam ini dia akan masuk ke neraka bersama iblis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf karena Bapak Kiai Lukman Hakim tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, dan beliau kabarnya sangat mendadak. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan sedikit bermanfaat dan tidak ada tanya jawab, karena tempat ini akan digunakan untuk tempat lomba anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ketika Allah mengambil nyawa kita, menjemput kita, kita sudah siap dan kita sudah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahatil afyaru tashdu fil layalil maulidin wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil afyaru tashdu fil layalil maulidin wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Fil layalil maulidin, fil layalil maulidin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama.